itu setiap saat itu setiap hari bahasa sehari-hari itu bahasa Indonesia. Mungkin ketika kita dulu dengan orang tua atau orang tua orang punya itu sendiri mereka ngobrol itu ya. Kalau sama keluarga itu namanya. Iya. Tapi itu tergantung kita juga kalau kita ngomongnya seperti tadi saya ngomong sama saudara saya pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong sama dia pakai bahasa daerah, dia juga malah. Tapi bahasa yang paling bahasa daerah di sini. Cuma kalau dia kita gimana kata-kata pakai apa? Kalau dia itu kita pakai satu bahasa. Cuma dia yang itu beda. Itu gitu kayak Jawa kan? Iya kayak Jawa. Jadi seperti dialek orang kalau biak ada biak timur, biak utara, biak barat dengan selatan. Biori. Biak Lumpur. Biak Lumpur itu satu bahasa biak, cuman dia. Jadi dialek itu yang membedakan kita. Akhirnya kita yang kemarin kita jelaskan di hotel itu bahwa kita bisa tahu. Walaupun kalau orang Jawa nilai kita itu orang Papua semua. Berarti mereka satu bahasa. Ya, menurut orang Jawa. Tapi kalau orang Papua kita sendiri kita bisa kenal Papua ini kita sama-sama dari Papua, tapi kita bisa kenal oh ini orang dari Sorong. Kita bisa tahu dari cara berbicara, terus kita bisa lihat dari postur badan atau muka, kita bisa kenal oh ini orang Sorong. Terus orang Manokwari juga kita bisa dengar, bisa dengar dari cara berbicara, terus postur badan kita bisa tahu aja orang Manokwari. Orang Biak juga sama, orang itu juga sama. Jayapura juga sama. Mana? Ya, mungkin kita bisa lihat dari orangnya ini kita bisa kenal. Kalau Papua kan kita bisa kenal kan ada perbedaan antara orang pantai sama orang gunung. Orang pantai sama orang gunung itu beda. Terkait ke orang pantai kita kategorikan bahwa orang pantai itu seperti kami Sui, ya, Waropen, Sarbi, bukan, Mamberamo, Supiori, Jayapura. Kalau yang dikatakan orang gunung seperti Wamena, jadi kita bisa tahu, oh ini orang gunung. Jadi kita bisa kenal, oh, walaupun kita Papua semua, tapi kita bisa tahu ini. Kita lihat aroma mukanya saja, wajahnya saja kita ketahui ini dari perempuan. Walaupun kita nggak lihat itu, tapi kita bisa dengar cara berbicaranya saja kita tahu orang ini dari perempuan. Kalau budayanya juga itu Budayanya juga beda. Setiap daerah itu Dan tidak. Kalau di Biak Lumpur, iya, budaya orang Biak. Orang Biak? Iya. orang Biak sendiri itu beda dengan orang Serui. Tapi kalau Biak dengan Serui itu hampir sama untuk budaya. Hampir sama. Tidak beda karena Biak dengan Serui itu hampir kalau kita katakan itu cuma persebelahan saja. Jadi kalau Biak sama Serui itu terlepas dari pulau besar. Kalau kita lihat dari peta itu Biak, Serui juga. Kalau misalnya contoh budayanya apa yang hampir-hampir sama sini itu apa misalnya? Kan banyak kan budaya-budaya yang Jadi kalau budaya itu hampir sama dengan Serui itu tidak mau dijelaskan bahwa tarian lah kita pakai tarian budaya yang hampir sama dengan Serui itu karena kenapa kita hampir sama memang ada kaitannya. Kita dari pihak Yosime
Yosim, Terus Pancar itu dari Serui. Jadi kita gabung jadi satu, Yosim Pancar. Jadi Yosimnya itu dari Biak, Iya. Pancarnya itu dari Serui. Jadi kita gabung jadi satu, Yosim Pancar. Terus kalau misalnya ini, kalau dia sendiri itu di daerahnya itu mungkin masih pedalaman desa apa udah di kota sih? Kalau Biak itu sudah di kota. Sudah di kota. Memang ada, dia punya desa-desa yang sampai ke tempat-tempat yang jangkauan transport atau jangkauan dari desa ke kota itu agak jauh. Cuman itu sudah apa ya, sudah ramai lah dikatakan, sudah ramai. Punya bangunannya sudah dari kota sampai ke desa, baik listrik juga sudah dari kota sampai ke desa. Apa namanya, jalan raya, jalan aspal juga dari kota sampai ke desa. Jadi fasilitas transportasi, jalan listrik dibandingkan dengan daerah-daerah seperti Wamena, Jaya. Itu ada jauh. Maksudnya kalau di situ saja mereka mau baca contohnya, mereka yang ada di tempat terpencil, terus macam bilasnya di tempat terpencil seperti Bengkulu. Di saat mereka mau ke kota, yang saya tahu itu mereka biasanya itu pakai pesawat kecil. Itu mereka pakai dari tempat tugas di kota. Nanti habis di kota terus mereka pakai, karena transport untuk bawah itu agak susah. Soalnya jalannya belum sampai ke tempat tugas. Memang ada jalan sih, cuma jalan. Medannya ya termasuk itu kan hutan besar. Jadi untuk lokasikan tempatnya itu agak susah. Memang ada jalan sih, cuma jalan kecil saja. Jalan setapak. Kalau ini apa untuk pendidikan ya, itu kok di sana itu bahasa yang kedua sendiri sebagai bahasa sekolah atau sebagai mata lokal kita ada bahasa Jawa di sana. Oh, kalau di sana itu kalau yang saya tahu dari dulu sampai sekarang, saya kurang tahu yang saya sekarang. Tapi sekarang sudah ada. Setelah saya kan tamat 2006, itu sih belum ada motor lokal untuk berbahasa. Belum dipelajari Pelajari soal bahasa. Tapi kalau sekarang jadi itu kalau misalnya komunikasi sama teman pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada, karena bahasa Biak semakin lama semakin hilang. Kita diprogramkan untuk jadi bahasa, jadi satu mata. Bahasa daerah sebagai bentuk pelestarian. Iya. Di sana sudah disuplai. Sudah lama. Kalau memang itu dari dulu itu nggak ada. Jadi ketika cuma yang bisa berbahasa Biak itu orang tua. Anak-anak sih mungkin belum bisa sebatas dengar. Tapi kalau kita mau masuk untuk ngomong, susah. Kalau sekarang sudah diprogramkan untuk belajar bahasa masing-masing, itu malah jauh lebih baik. Kenapa kok makin berkurang minatnya anak-anak sama Ya, kalau desa? kalau kita pikir bahwa semakin hari bahasa daerah bahkan budaya itu pelan-pelan sampai habis tuh. Itu karena pengaruh satu, itu pengaruh modern. Jadi akhirnya mungkin dulu itu orang tua ngomong berkomunikasi sama anak-anaknya itu pakai bahasa daerah. Akhirnya mungkin mereka juga belajar
Tapi ketika yang masa modern, anak-anak yang lebih suka dengan perkembangan, lebih perkembangan, akhirnya dengan sedikit demi sedikit mereka tinggalkan. Pengaruh globalisasi. Mereka aja. Contoh kita di sini ngomong bahasa, ngomong kita punya bahasa daerah, ya kadang-kadang lah paling seperti kita bicara sepintas. Jadi kalau bahasa daerah dengan budaya itu yang sampai saat sekarang mungkin kita berpikir bahwa semakin waktu semakin hari waktu semakin berputar, budaya itu semakin hilang. Itu bukan semakin hilang karena apa, cuma karena akhirnya budaya, bahasa, semua itu hilang dengan sedikit. Bahkan termasuk bahasa yang sederhana, maksudnya cuma penggunaannya saya kalau mau berbicara dengan bahasa bilang sama orang yang lebih tua itu ada tingkatannya yang namanya harus disopan atau kita ada ramah Kalau di sana untuk tingkatan bahasa kalau yang promosi ada cuman jarang tepat. Itu kalau promo itu mungkin pas kalau kita pakai itu macam kita buat acara adat. kalau misalnya ada Upacara adat terus di situ yang kita undang itu seperti yang di sini kita bilang simba-simba. Haji yang kita nanti simba-simba itu ya mungkin komunikasi tapi pakai bahasa yang promo. kayak orang yang dihormati gitu. Jadi beda seperti kalau orang biak yang promonya seperti yang saya tahu kita ngomong anak kecil, kalau di sana bahasa biak bilang apa, Romawan pun anak kecil, Romawan pun itu anak kecil, tapi kalau yang lebih halusnya lagi itu kapira, itu promonya. Mungkin bisa nggak kalau mungkin kita dikasih contoh mungkin bahasa yang sederhana setiap mungkin kayak selamat pagi atau dari kata saya. Oh ya seperti kita kasih selamat pagi. Kalau selamat pagi dalam bahasa Biak itu arwo. Singkat ya Kalau apa? Yang tadi promonya itu Chow Suba kan? Itu untuk pagi, siang, malam, sore. Segala waktu gitu. jadi kayak salam Jadi untuk Suba itu yang promonya. Jadi itu dia tuh kita pakai untuk sapa tidak kenal waktu. Jadi kita mau sapa pakai untuk pagi, siang, sore, malam bisa saja. Macam kita bilang saya untuk Suba kita mau pakai arwo. Jadi kalau arwo itu pagi, kalau siang arko itu siang. Kalau sore mandira, kalau malam row. Itu kalau kita penulisan bahasa dengan baca sama. itu ada kayak susunannya enggak kayak SPO subjek, predikat, objek kan kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Nah itu kalau bahasa Papua kayak gitu. Bahasa Indonesia paling daerah. Jadi bentuknya kayak terbalik gitu. Kayak bahasa Indonesia kita bicara bahasa Indonesia, kita masukkan ke dalam bahasa Biak. Kita bicara bahasa Biak bisa ke bahasa Indonesia.
tidak kayak bahasa Inggris. Ah, Iya. Jadi memang kalau mengenai ragam bahasa itu sudah. Kalau Seribu punya itu bukan ada, Seribu punya beberapa banyak. Karena tiap daerah dia punya bahasa sendiri, tiap daerah dia punya bahasa sendiri. Bukan tiap daerah tapi tiap desa. Tiap desa dia punya bahasanya sendiri dengan ragam bahasa yang berbeda. Tiap daerah, tiap desa dia punya bahasa sendiri dengan ragam bahasa. Kalau Biak kita cuma tahu dari satu bahasa, tapi ragamnya yang beda. Tapi pun kita bisa tahu ragam ini dari Biak Timur. Oh, dialek ini, ragam ini dari Biak Barat. Ragam bahasa ini dari Biak Utara. Ragam bahasa dari Sumbawa. Tapi kalau budaya satu. Jadi kalau kita contohnya saja kita budaya di sini, kalau di sini kan beda kalau misalnya ada di sini lama perempuan itu kan kita pesan apa? iya, langsung kayak rantai-rantainya itu kan yang di selatan sama kebanyakan itu makannya lah khususnya di kita punya daerah kita kalau kita di daerah Biak itu kita lebih fokus kita ikut adat dari moyang. Contohnya kita Minang itu kita pakai piring itu juga ada peran adat di sana. Kita pakai piring dengan uang, dengan ada gelang. gimana ya? Kalau gelang itu dari perak. Tapi khususnya untuk kita orang Biak, Iya. ada orang Biak. Beda dengan daerah lain. Jadi kalau ada beda dengan daerah lain. Punya beda adat dengan punya bahasa, dengan ragam bahasa. Kita Biak adatnya sama, bahasanya sama, ragam bahasanya itu yang beda. Kalau misalnya menikah tuh jadi setiap daerah tuh beda-beda adatnya. Beda. Itu yang tadi saya bilang bahwa budaya adat itu beda. Kita orang Biak punya itu yang saya bilang kita cuma ikut meneruskan dari moyang-moyang kita. Itu seperti acara kita buat acara-acara adat itu yang kita persiapkan piring, mungkin ada uang kita kasih di dalam piring, terus ada acara-acara lain seperti tayang, agak beda dengan daerah lain. Seperti kalau di Wamena, mereka kalau acara-acara begini, mereka itu sering mereka buat itu bakar batu. Acara apa pun bakar batu dan mereka bakar. Itu nggak semua daerah gitu. Oh iya. Masing-masing daerah dia punya adat. Kalau mungkin kalau di Papua itu kan budaya kan banyak ya, suku apalagi ya. Kan kita sering lihat kalau dari sini dari kita kan masih banyak yang bentrok karena apa antar suku. Nah itu kalau di Biak Biak sendiri
itu aku nggak pernah bentuk sama suku lain gitu ya, mungkin paling sering itu di sana. Kalau kita bicara soal itu, kalau di pihak itu jarang. Cuma itu kalau sering mereka bentrok itu kalau itu masalah umur atau antara kampung desa ini sama desa ini. Kalau bentrok itu cuma antara keluarga. Kalau seperti kalau yang sering keluar itu kan di Freeport. Kalau Freeport itu bukan bentroknya antara masyarakat dengan masyarakat. Kalau itu bentroknya itu antara aparat dengan aparat dengan masyarakat. Sejauh ini masyarakat bukan budayanya gitu kan, bisa Kalau kita bentrok masalah budaya enggak. Kalau kita bentrok soal budaya enggak. Soalnya budaya di sana itu mereka buat satu wadah itu ada ada hukum adat, ada bentuk satu adat itu hukum adat. Jadi hukum adat ini di Papua sekarang berlaku karena mereka maunya buat itu biar tidak ada konflik antara satu sama yang lain. Karena kadang-kadang kalau konflik itu cuma masalah anak, terus masalah ya mungkin masalah apa ya, jadi sekarang kalau ketika badan itu sudah tutup jarang sekali tanah itu diatur dalam hukum adat. Kalau contohnya misalkan di sana ada salah satu warganya yang mencuri, nah itu hukumannya apa kalau saya? itu kita langsung ke hukum adat. Jadi sekarang tidak perlu untuk kita ambil ke kita tidak perlu begitu karena sudah dibentuk hukum adat. Jadi kita ambil ke Dewan Adat dulu. Apabila Dewan Adat urusan sudah nggak bisa, baru kita ajukan ke pengadilan. Biasanya kalau hukum adat itu diapain? Ya hukum adat itu fungsinya itu untuk kita, dia itu fungsinya untuk menyelesaikan itu. Berarti semacam kayak pengadilan juga ya? Dia cuma mau menyelesaikan permasalahan tadi, tapi itu untuk secara kekeluargaan saja. Dia cuma biar ini diambil kalau hukum adatnya itu dimiliki oleh persuku apa secara keseluruhan beberapa suku? ya itu kalau kita di biak hukum adatnya itu kalau yang di biak ya berlaku juga di biak. Jadi kita pakai di biak, kita pakai itu atur daerah yang seperti dominan. Tadi saya bilang kita punya adatnya itu berbeda. Kalau jelas ada sudah berbeda, berarti tidak kalau dari biak kita mau dominan, perlu kita penyesuaian dengan ada apa. Kalau misalnya kita dari daerah lain, dari suku lain, terus nanti kita masuk ke melakukan kesalahan di daerah
menerima hukum adat yang daerah sana apa daerah kita asal Nah kalau kita misalnya saja kalau kamu ke Papua, contohnya saja kamu ke sana itu usaha atau kerja di sana, terus ketika kamu di sana ada masalah kamu bermasalah Papua, contohnya di daerah saya ya, jelas yang kamu dapat itu misalnya masalah soal adat ya nanti diurus secara dewan adat, nanti dewan adat yang urus itu. Tapi ketika masalah itu tidak ada sangkut pautnya dengan adat, berarti langsung terjadi. Jadi masalahnya itu harus sangkut paut sama adat dulu. Kalau ini apa di sana itu kira-kira ada nggak sih kalau dalam bahasa itu ada patang bahasa atau patangnya patang kebijakan di bahasa mungkin nggak apa bahasa bukan bahasa kasar sih tapi seperti kata yang tidak boleh digunakan mungkin dari turunan nenek moyang itu masih ada nggak seperti itu? Sudah tidak ada ya? Kayak pantangan begitu. Iya, patang. Ada yang kita nggak boleh ngomong kamu ke orang kayak gitu. Kita nggak boleh ngomong kamu sama orang kayak gitu. Ntar kita dapat hukuman apa kayak gitu. Kalau kayak gitu paling sebenarnya kayak masalah dewan adat lah. Sebenarnya sekarang misalnya itu masuk saja itu kalau misalnya ketahuan kayak gitu nanti urusannya dengan dewan adat, urusan adat. Kalau misalnya mitos-mitos itu di Papua masih ada nggak kira-kira? Kalau kayak di Jogja kan kayak Nyiroro Kidul gitu. Sana ada masih ada Kalau di Papua sudah nggak ada. Gimana? Udah jarang. Lebat masih ada. Kalau misalnya kayak Maksudnya kalau untuk kepercayaan untuk alam lain, kalau dulunya sih ada. Kalau sekarang sudah jarang. ini daerah-daerah yang masih pedalaman Yang masih pedalaman. Karena mungkin rata-rata dipakai sama orang tua buat nanti anaknya supaya dengar-dengaran gitu. Supaya jangan pulang terlalu malam, rata-rata gitu. Kalau anak kecil kalau jalan di tempat gelap, jangan di sana ada tuang ini, apa itu ada setan. Oh. Jangan di tempat gelap ada setan. Itu gimana kita? Masih jarang. Jadi yang percaya misalnya nenek moyang kayak gitu yang masih di pedalaman. Ya, saya percaya sama mitos-mitos nenek moyang apa-apa kayak gitu. Cuma kayak roh nenek moyang kan biasa ada cerita-ceritanya itu. Jadi hanya orang-orang yang pedalaman aja yang masih percaya. Kalau percaya tuh barang-barang itu sih Individu. tapi pada umumnya sekarang tidak. Kita masih hilang berlaku kita nggak ada. Kita semua mungkin Allah itu sebenarnya itu mereka lebih fokus gitu sekarang udah jarang. Sekarang maksudnya agamanya yang berpegang sama agama. Kepercayaan terhadap orang nenek moyang itu juga sudah mulai memudar gitu.
keluarga. Kalau di Biak sendiri sudah ada kayak gitu. Di Biak sendiri. Itu tidak ada kaitan. Oh, lebih tidak ada. Betul. Jauh semua. Jadi sekarang nggak susah untuk melakukan penelitian tentang bahasa dan budaya di Papua. Oh, saya kan pernah baca di buku itu pantang nanti kalau kita mau mengadakan penelitian tentang bahasa Papua itu tuh takutnya tentang bahasa, transportasi, komunikasi, sosial politik, takutnya nanti ada penolakan. Mungkin kalau untuk soal itu paling tidak itu mungkin teman-teman yang mau ke sana itu harus punya jaringan. Dia mungkin punya teman orang sana, karena dengan mungkin kalau mau masuk suatu kampung harus bisa tahu, bisa berkomunikasi dengan pertama-tama itu dengan kepala suku setempat, orang yang dituakan secara adat. Jadi kalau bisa izin ke situ untuk dari kampus penelitian dijelaskan baik-baik, saya kira tidak untuk penelitian dari kampus saya kira tidak bermasalah. Kalau yang di sini ini tuh asramanya untuk umum gitu ya Pak, biar paguyuban. Istilahnya tahu asrama Kusuma Negara? Iya. Kalau asrama Kusuma Negara itu istilahnya bukan istilah, itu dia kampungannya itu hitungan provinsi. Jadi dari Papua semua punya hak untuk tinggal di sana. Pokoknya dari kabupaten mana saja asal dia berada di Papua bisa masuk ke sana. Kalau kami di sini kabupaten, jadi khusus Kabupaten Biak. Jadi kami lebih mengutamakan yang dari Biak dulu. Kalau di sana semua asal dia punya Papua dia bisa masuk ke sana. Kalau di sini diutamakan kasus. Misalnya kalau disamakan dengan sini, yang di Kusuma Negara itu mungkin Jogja umum, kalau sini bantu aja.